Yang paling dekat adalah mati. Yang paling besar adalah nafsu, yang paling berat adalah amanah, yang paling ringan adalah meninggalkan salat, yang paling tajam adalah lidah. Di sana akan timbul bermacam fitnah, bermacam gejolak, bermacam kegaduhan. Yang paling jauh pada manusia adalah masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan segala puja dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan sampaikan 6 pesan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menitipkan beberapa pesan. Yang pertama, kata Imam Ghazali, yang paling dekat dengan manusia adalah kematian. Setiap kita akan mati. Dan tidak ada satupun hari ini yang mengetahui dia kapan meninggal dunia. Kapan dia akan mati. Tapi yang jelas dia akan mati. Maka kita yang hidup pun hari ini sedang menuju kepada kematian. Maka begitu kita mati, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali mengatakan yang paling dekat dengan mati. Karena bisa jadi kita mati hari ini, kita bisa jadi mati besok, dan kita bisa juga mati beberapa hari kemudian. Tapi yang jelas, kenapa Imam Ghazali mengatakan lebih dekat? Karena manusia tidak mengetahui kapan dia mati. Dan mati itu adalah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka bersiap-siaplah, karena kematian itu sangat dekat. Kematian tidak bisa direncanakan. Kematian tidak bisa dijadwalkan. Bersiaplah dengan sesuatu yang pasti. Kita jangan terlalu banyak disibukkan dengan sesuatu yang tidak pasti. Sebab kadang-kadang kita hari ini risau dengan sesuatu yang tidak pasti. Kalau kita hari ini naik di atas timbangan, kita lihat timbangan kita sudah 50 kilo atau 40 kilo, kita gelisah. Karena berat badan kita turun. Tetapi hari ini kita tidak pernah menimbang amalan kita, apakah turun apa naik. Kalaupun turun, manusia pun tidak merasa gelisah. Maka bersiaplah untuk menghadapi kematian. Kemudian kata Imam Ghazali, yang paling besar adalah nafsu. Makanya nafsu yang ada pada manusia, selalu manusia memburu nafsu itu, walaupun nafsu itu belum pernah didapatkannya. Maka semakin banyak manusia memburu nafsu, petanda bahwa nafsu itu besar. Dalam kehidupan semakin banyak orang yang memburu hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu tidak akan pernah berkecukupan pada seorang manusia. Sampai satu ketika Nabi mengatakan bahwa seandainya manusia punya kekayaan sebesar gunung Uhud, niscaya ia ingin mendapatkan gunung Uhud yang kedua. Dan dia tidak akan pernah cukup dengan gunung Uhud yang kedua, kecuali debu telah masuk ke dalam mulutnya. Itulah besarnya nafsu yang ada pada manusia. Maka sesuatu yang kita hadapi, jangan kita hanya bertanya kepada hawa nafsu, tapi bertanyalah kepada akal. Akal akan membuat pertimbangan, apakah dia mampu atau tidak. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, yang paling berat bagi manusia adalah amanah. Sebelum kita mendapatkan amanah, kita memburu amanah dengan bermacam cara, dengan kita halalkan segala cara supaya amanah itu kita dapatkan. Kalau yang muda belum punya istri ingin mendapatkan istri, sudah punya istri ingin punya anak, sudah punya anak ingin punya cucu. Yang tidak punya jabatan kepingin punya jabatan, sudah punya jabatan tidak sanggup memangku amanah. Manusia itu sangat lemah. Allah sudah pernah tawarkan amanah ini kepada gunung. Dan ternyata gunung tidak mampu memikulnya. Gunung itu menolak karena beratnya amanah. Tapi manusia itulah yang menerima amanah. Maka manusia itu dikategorikan dalam kategori yang jahil. Kemudian yang keempat yang paling ringan bagi manusia adalah meninggalkan salat.
Hampir semua pekerjaan bisa diselesaikan. Kalau seorang petani dari pagi sampai sore, dia bisa bekerja di ladang. Dia bisa bekerja di sawah. Seorang pedagang bisa bekerja di tokonya. Dan semua aktivitas bisa dilakukan. Walaupun pekerjaan itu berat. Tapi di celah-celah pekerjaan yang dia lakukan, salat yang paling ringan itu justru ditinggalkan dengan urusan cari makan. Jadi yang paling ringan, yang paling mudah bagi manusia adalah meninggalkan salat. Makanya begitu salat masuk waktu, langsung segera kita laksanakan salat. Kalau sebentar lagi kita salat, nanti salat asar terbenam matahari, kita belum salat asar. Demikian juga pada saat kita bangun subuh, pada saat waktu masuk, kita bangun untuk salat subuh. Kalau sebentar lagi mungkin matahari terbit, kita belum beranjak di tempat tidur untuk melaksanakan salat subuh. Karena saking ringannya salat, sungguh banyak orang yang meninggalkan salat. Nah, kemudian yang kelima yang paling tajam bagi manusia adalah bukan pisau belati. Yang paling tajam bagi manusia adalah lidah. Sehingga ada istilah yang disebutkan kalau tubuh tersayat itu mudah untuk diobati. Kalau hati yang luka itu susah untuk diobati. Jadi begitulah tajamnya lidah seorang manusia. Maka lidah itu harus dipelihara. Dan pada hari kiamat nanti yang diperiksa pada seorang manusia baik atau tidak, yang pertama adalah mulutnya. Yang di dalam mulut itu ada lidahnya. Yang kedua yang dilihat adalah hatinya. Apakah di situ ada sombong? Apakah ada takabur? Ada dengki? Ada congkak? Ada iri? Yang keenam kata Imam Ghazali, yang paling jauh pada manusia adalah masa lalu. Masa lalu itu masa yang paling indah. Kalau hari ini kita sudah tua, rasanya kita kepingin untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tapi itu adalah proses yang masa lalu pada saat kita muda terbengkalai. Pada hari ini saat kita tua ingin mendapatkan kehidupan yang lebih sempurna dari segi ekonomi. Tapi kita tidak berdaya untuk mencari uang. Kita tidak berdaya untuk bekerja. Tapi indah pada masa lalu. Kalau dulu kita lakukan. Maka orang tua mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Jadi inilah 6 pesan Imam Ghazali yang perlu kita berhati-hati. Yang paling dekat adalah mati. Yang paling besar adalah nafsu. Yang paling berat adalah amanah. Yang paling ringan adalah meninggalkan salat. Yang paling tajam adalah lidah. Di sana akan timbul bermacam fitnah, bermacam gejolak, bermacam kegaduhan. Yang paling jauh pada manusia adalah masa lalu. Saya kira demikian, semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.